Nama saya Wiwi Pratiwi, asal UPT, Lapas kelas 2A Parepare. Izin untuk bertanya, Pak, menurut Bapak, apa peran Lapas dalam mendukung keselamatan bangsa? Kalau menurut saya, peran Lapas untuk mendukung keselamatan bangsa tentunya terkait di dalam Lapas, bagaimana kita menjaga keamanan dan ketertiban dan melakukan pembinaan secara aktif kepada warga binaan, sehingga pembinaan yang diadakan itu dapat menghasilkan dampak positif dan warga binaan yang di dalam lapas itu dapat keluar kembali ke masyarakat dan diterima dengan baik, sehingga di luar nanti hal-hal yang positif yang didapatkan dalam lapas itu menjadi bekal untuk hidup di luar sana nanti dan tidak melakukan hal-hal yang negatif lagi tentunya. Ya, terima kasih, Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Yunus dari Unit Pelaksana Teknis Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Di video ini saya akan mewawancarai Bapak Fauzi dengan konteks bagaimana cara menjaga situasi lapas yang tetap kondusif bisa membantu mencegah keselamatan bangsa dan mencegah gangguan keamanan yang lebih luas di tengah masyarakat. Untuk itu berarti dampaknya untuk masyarakat di luar lapas. Ya, untuk dampaknya sendiri dalam kita menjaga keselamatan dan keamanan di dalam lapas itu, pertama kita bisa memutus pengendalian narkoba yang dikendalikan di dalam lapas. Jadi ketika kita bisa memutus pengendalian narkoba di dalam lapas, tentu dampaknya bakal di luar masyarakat, aliran narkoba itu akan berhenti. Jadi masyarakat bisa aman dan juga selamat untuk menjalankan aktivitas seperti biasa. Yang kedua, mungkin kita menjaga situasi lapas tetap aman supaya orang di sekitar lapas itu merasa tenang, karena orang di sekitar lapas itu pasti was-was kan. Kita melihat orang di sekitar masyarakat itu di sekitar lapas pasti akan memikirkan gimana kalau ada bentrokan atau pemberontakan di dalam lapas. Mereka juga takut, makanya kita harus bisa mengendalikan situasi yang aman dan kondusif supaya masyarakat di sekitar lapas itu bisa tenang menjalankan kehidupannya, menjalankan kehidupannya untuk memberikan pekerjaan untuk anak-anaknya supaya tetap tenang dan memberikan gaji mereka kan untuk anak-anaknya supaya terhidup bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutia Ismahira, peserta Latsar CPNS tahun 2026. Saat ini saya berada pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Saya akan melaksanakan sesi wawancara bersama narasumber dengan tema keselamatan bangsa. Untuk narasumber yang akan saya wawancarai, yakni Bapak Jimmy Rahmatu Mengkol, AMD IP SHMA, selaku Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Makassar. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Baik, Bapak, izin memperkenalkan diri. Saya Mutia Ismahira, peserta Latsar CPNS tahun 2026. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait bela negara yang terfokus pada keselamatan bangsa. Baik, Bapak, pertanyaan saya, menurut Bapak, mengapa pembinaan warga binaan berpengaruh terhadap keselamatan bangsa? Menurut saya, pembinaan warga binaan sangat berpengaruh terhadap keselamatan bangsa Indonesia. Karena pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani hukuman, tapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki perilaku dan membentuk kembali karakter individu. Melalui pembinaan yang terarah seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan keterampilan, warga binaan dibekali nilai-nilai positif agar siap kembali ke masyarakat. Jika pembinaan berjalan dengan baik, maka kemungkinan mereka untuk mengulangi tindak pidana akan berkurang. Hal ini tentu berdampak langsung pada menurunnya tingkat kejahatan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga. Dengan demikian, pembinaan di lapas memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas dan keselamatan bangsa secara berkelanjutan. Baik, Bapak, terima kasih atas tanggapannya. Terima kasih. Nama saya Reza Andriantara Putra dari UPT Rutan kelas 2 di KJD, anggota Latsar kelompok 26 Latsar CPNS 2026. Izin Pak, saya dengan pertanyaan mengenai keselamatan bangsa. Adapun pertanyaan saya itu Pak, bagaimana cara Anda menjaga agar warga binaan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat setelah dewasa? Izin Pak. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan yang cukup luar biasa.
oleh Resat dalam rangkaian pemenuhan laksana. Baik, saya jelaskan bahwa ketika warga binaan kembali ke masyarakat, mereka dibekali beberapa ilmu, entah itu dari segi pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dua faktor inilah yang menjadi dasar dan acuan agar mereka dapat memenuhi beberapa haknya. Namun sebelum hak mereka peroleh, mereka wajib mengikuti segala bentuk pembinaan yang ada di lapas rutan. Salah satunya yaitu pembinaan kepribadian, di mana menyasar mental mereka. Dalam program mental mereka ini disasar pembinaan keagamaan, bagaimana mereka memiliki kesadaran agar mereka sadar bahwa apa yang mereka lakukan kemarin adalah sebuah kesalahan dan dapat menyadari kesalahan tersebut. Yang kedua yaitu pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian inilah yang menjadi bekal mereka agar kelak ketika kembali ke masyarakat mereka memiliki soft skill. Soft skill inilah yang membantu mereka dapat diterima kembali ke masyarakat. Namun tidak lepas dari lapas rutan, peran masyarakat pun dilibatkan, dan peran yang tidak kalah penting yaitu peran dari pihak Bapas. Ketika warga binaan sudah memperoleh haknya berupa PB atau CB, yang saya jelaskan dulu, PB dan CB, pembebasan bersyarat. Pembebasan bersyarat itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya itu mengikuti pembinaan yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi tidak langsung mereka mendapat haknya mereka, tapi kewajiban mereka selama mengikuti masa pidana di rutan Pangkep harus terpenuhi. Ketika sudah terpenuhi dan dinyatakan bebas bersyarat, maka pengawasan selanjutnya ada di pihak Bapas. Pihak Bapas inilah yang akan membimbing mereka kelak sembari menyelesaikan pokok pidana di luar. SK-nya mereka ini tidak serta-merta terbebas dari kewajibannya. Kewajiban mereka tetap wajib lapor ke pihak Bapas. Pihak Bapas akan mendampingi selama proses mereka selesai. Nah, dalam proses itu pihak Bapas juga memiliki peran penting dalam melakukan pembimbingan klien mereka agar dalam pendekatan di masyarakat warga binaan dapat mengurangi tindak pidana agar tidak melakukan pidana ulang, yaitu residivis. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya luar biasa Pak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yasir Samsir, peserta Latsar CPNS Angkatan 26 tahun 2026. Pak, langsung saja ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan tentang integritas di lingkungan lapas. Apa pesan Bapak mengenai integritas petugas dalam kaitannya dengan keselamatan bangsa? Menanggapi pertanyaan tersebut, integritas bagi seorang petugas pemasyarakatan adalah benteng utama dan juga benteng terakhir, di mana integritas ini dapat melindungi seorang petugas dari melakukan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di mana apabila seorang petugas ini lemah integritasnya, maka hal ini dapat dimanfaatkan oleh warga binaan dan juga tahanan yang mencari celah untuk keuntungan pribadinya. Di mana keuntungan pribadinya ini akan dimanfaatkannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum dan mana outputnya nanti bisa mengancam keamanan negara kita seperti ancaman terorisme dan juga narkoba. Maka daripada itu, seorang petugas harus memiliki benteng integritas yang kuat agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Wah, memang berarti integritas yang sangat penting harus dipenuhi. Ya, integritas itu menjadi modal utama seorang petugas kemasyarakatan. Terima kasih Bapak atas jawaban yang diberikan. Ya, sama-sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.